Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini video pertama kita akan membaca ringkasan Sirah Nabawiyah. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kehidupan agama. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Sampai suatu ketika ada seseorang di Mekah bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang pergi ke Syam dan melihat orang-orang di sana melakukan peribadatan kepada berhala. Yang kemudian menyimpulkan bahwa itu suatu perkara yang baik. Akhirnya dia pun membawa satu patung bernama Hubal ke Mekah dan diletakkan di dalam Ka'bah, kemudian mengajak penduduk Mekah untuk beribadat seperti yang dilakukan oleh penduduk Syam. Tidak lama ajakannya pun kemudian diikuti oleh masyarakat di Mekah karena kedudukannya yang dimuliakan dan dihormati, karena orangnya dermawan dan orangnya baik menurut pandangan masyarakat. Karena Mekah ini merupakan pusat daripada kehidupan rohiyah, religiusitas masyarakat Arab, maka ajaran ini pun kemudian menyebar dengan pesat sampai ke wilayah Mekah dan sekitarnya. Nah, dari sana kemudian berkembang kesyirikan-kesyirikan, penyembahan-penyembahan berhala, sampai di zaman Nabi terdapat 360 patung di sekitar Ka'bah. Yang kedua, kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Ya, di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahannya dan kehormatannya dibandingkan dengan kaum budak rakyat jelata dengan segala kekurangan dan kehinaannya. Kehidupan antar suku pun penuh dengan persaingan dan sering berakibat pertikaian. Karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli apakah dia benar ataukah salah. Sehingga di zaman itu ada satu ungkapan yang familiar, masyhur di kalangan mereka, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah, bantulah saudaramu, baik dia itu zalim ataupun dizalimi. Jadi baik dia itu benar atau salah, baik dia itu korban atau pelaku, tetap dibela. Yang penting satu suku. Nah, ini prinsip mereka ketika itu. Kata-kata ini kemudian di zaman Nabi digunakan lagi, sehingga menimbulkan keheranan di kalangan para sahabat. Ya, Nabi pernah menyabdakan unsur akhaka dzaliman aw madluman. Lalu seorang sahabat heran kepada Nabi dan bertanya, nansuruhu idza kana madluman fa kaifa nansuruhu idza kana dzaliman. Nabi, kita akan menolong dia kalau dia didolimi, tapi kalau dia mendolimi bagaimana kita akan membantunya? Nabi kemudian menjelaskan maksud dari menolong atau membantu orang yang mendolimi itu adalah mencegahnya dari kedoliman. Itulah cara untuk menolongnya. Perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Kemudian dapat mencerai mereka juga tanpa batas. Sementara itu perzinaan merupakan masalah biasa, bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain demi untuk mendapatkan keturunan yang mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib, dianggap aib oleh mereka. Bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wa'dul banat, yaitu mengubur bayi perempuan. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Ini kalau orang judi menang lalu dia akan syukuran. Orang kalau mabuknya berat, dia kemudian jadi orang yang agak hilang kesadarannya dan lalu menjadi orang yang dermawan. Nah, ini menjadi kebanggaan
orang kuat minum dan orang hobi berjudi. Nah, ini di zaman sekarang kejahilian itu juga muncul lagi dan luar biasa ya, sampai orang-orang kecanduan dengan judi, kecanduan dengan mabuk-mabukan. Intinya keadaan sosial sangatlah parah hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya kehidupan binatang. Lalu yang ketiga, kondisi ekonomi. Masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Syam ini adalah wilayah utara daripada Arab saat ini, yang sekarang menjadi beberapa negara, ya, diantaranya Palestina, Lebanon, Yordan, dan Suriah. Nah, dulu itu dikenal dengan negeri Syam. Nah, jadi zaman itu di masyarakat Arab itu tidak dikenal industri, tidak dikenal ada produk-produk. Mereka biasanya kebutuhan-kebutuhan itu berupa pakaian, berupa perabotan, peralatan itu mengimpor dari negeri luar. Di antaranya dari Yaman dan juga dari Syam. Ya. Pakaian-pakaiannya biasanya yang model dari Yaman atau model dari Syam. Ya, tidak ada pakaian khasnya Mekah atau Madinah, bahkan Arab secara umum. Mereka pakaiannya berasal dari Yaman dan berasal dari Syam, atau bahkan berasal dari Mesir, sebagaimana Rasulullah mendapatkan hadiah jubah dari Muqawqis. Ya, pedangnya juga ada yang diimpor dari India, sehingga ada pedang namanya Muhannadah, pedang yang berasal dari Hind, India. Kemudian kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Ya, ada yang kaya sekali, tapi kebanyakannya kehidupannya adalah miskin. Yang terakhir itu tentang akhlaknya, kehidupan moralnya. Betapapun demikian parah kehidupan bangsa Arab itu, mereka masih memiliki beberapa akhlak yang terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, serta sifat pemberani, lemah lembut, suka menolong, dan kehidupan yang penuh kesederhanaan. Jadi sifat-sifat ini masih melekat dengan mereka, meskipun ekspresinya kadang-kadang dengan cara yang salah. Misalkan dermawan itu menjadi satu kebanggaan dan hal yang dipamer-pamerkan. Kemudian memenuhi janji juga begitu. Ini menjadi gengsi yang tinggi sekali bagi mereka kalau sampai ingkar janji. Termasuk juga ketika sampai berbohong. Itu luar biasa kehidupan mereka secara hal ini, dalam moral sifat-sifat ini masih ada kebaikan-kebaikannya. Bahkan ini menjadi unggulan mereka. Mereka orang yang menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan, jujur, setia kawan, setia janji. Nah, kemudian pemberani, syuja'ah. Ya, sehingga untuk menjaga sifat-sifat yang mereka banggakan ini, kadang-kadang ekspresinya itu sampai salah. Misalkan pantang dihina, akhirnya kemudian munculnya fanatik kelompok, fanatik suku. Dihina dikit perang, seperti itu. Kemuliaan jiwa yang tidak mau direndahkan ini juga memicu peperangan dan persaingan. Kemudian apalagi sederhana, kedermawanan, memenuhi janji, dan yang lainnya. Sementara ini untuk pertemuan pertama, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita lanjutkan di video yang kedua. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.